Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman kita. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan khotbah di Minggu Palmarum 13 April 2025. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, hari ini kami datang kembali kepadamu karena kami haus akan kebenaran firman-Mu. Mari bukalah mata rohani dan telinga rohani kami supaya kami dapat mendengar suara Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bersihkanlah kiranya hati kami dari segala hal yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Palmarum ini diambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suara yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selamat memasuki Minggu Palma. Di Minggu Palma ini, Mazmur 68 yang menjadi khotbah kita merupakan salah satu mazmur yang paling megah dan penuh dengan citra puitis dalam seluruh kitab Mazmur. Ini adalah mazmur kemenangan yang menggambarkan perjalanan Allah sebagai Raja dari Gunung Sinai hingga ke Sion, pusat pemerintahannya di Bait Suci Yerusalem. Dan dalam struktur besar mazmur ini kita melihat Allah digambarkan seperti Raja yang memimpin umatnya dalam arak-arakan kemenangan setelah mengalahkan musuh-musuhnya dan menegakkan pemerintahannya di tengah umatnya. Bagian yang kita bahas hari ini di ayat 25 sampai dengan 36 adalah bagian penutup dari mazmur ini. Dan ini merupakan klimaks perayaan di mana menggambarkan prosesi ibadah menuju bait Allah lengkap dengan para penyanyi, pemusik dan wakil-wakil suku Israel. Ini adalah pengakuan kolektif bahwa Allah Israel adalah Raja atas seluruh bumi yang kekuasaannya dan keagungannya layak dipuji oleh semua bangsa. Dan mazmur ini kemungkinan besar digunakan dalam konteks liturgi Israel, mungkin saat seperti perayaan seperti perarakan tabut perjanjian atau pengangkatan Allah sebagai Raja dalam festival religius. Gambaran iringan-iringan inilah ekspresi syukur atas penyertaan dan kemenangan Allah dan seruan bagi bangsa-bangsa untuk juga menyembah Dia. Ketika kita membacanya di Minggu Palmarum, kita melihat gema nubuatan ini menggenapi seluruh peristiwa di mana Yesus memasuki Yerusalem. Meskipun Ia datang dengan cara yang tampaknya rendah, yaitu menunggang keledai bukan kuda perang, Yesus sebenarnya sedang memasuki kota sebagai Raja sejati yang akan memenangkan peperangan terbesar, yaitu mengalahkan dosa dan maut. Ia sedang menuntun prosesi keselamatan bukan hanya untuk Israel, tetapi bagi segala bangsa. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah kita mengenali Dia dalam iringan-iringan itu? Apakah kita menjadi bagian dari umat yang menyambut dan meninggikan Raja yang telah menang itu? Apa yang bisa kita dapat dari teks ini? Yang pertama, prosesi kemenangan Allah, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Cara khusus kita lihat di ayat 25 itu. Di tengah orang-orang yang menyanyikan nyanyian terdapat para pemain rebana,
para pemain kecapi, dan para pemukul genderang, dan di tengah-tengah para dara yang memetik gambus. Kita melihat bagaimana Mazmur ini menggambarkan prosesi kemenangan Allah di mana umatnya menyembah dengan sukacita, ada musiknya, ada tarian. Maka Mazmur ini disebut sebagai Mazmur kemenangan dan penyembahan yang menggambarkan Allah sebagai pemimpin perang sekaligus raja yang disembah, ayat 25 sampai dengan 28 itu. Maka di dalam tradisi Israel, Mazmur ini yang kita lihat dinyanyikan ketika umat mengalami kemenangan, menggambarkan suasana pesta kemenangan, di mana kita lihat di situ ada para penyanyi, ada musik instrumental, rebana, kecapi, genderang, para anak-anak dara yang menari. Ini menunjukkan penyembahan yang hidup dan penuh ekspresi, bukan hanya sekedar ritual formal. Dan di dalam ayat-ayat ini kita melihat gambaran perarakan yang megah di mana penyanyi dan pemetik kecapi berjalan di depan, sementara gadis-gadis memukul rebana di tengah-tengah, menunjukkan suasana sukacita dan kebahagiaan umat di dalam merayakan kehadiran Allah di tengah mereka. Apa yang kita lihat di sini adalah merupakan gambaran palmarum yang adalah prosesi kemenangan Yesus. Di mana ketika Yesus masuk Yerusalem, orang banyak berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka merayakan kedatangan Raja yang membawa keselamatan. Dan kita melihat di situ ada penyembahan yang hidup, di mana Allah dihormati bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh ekspresi hidup, musik, tarian, dan sukacita. Maka sebagai gereja, sesungguhnya kita juga dipanggil untuk menyembah dengan penuh penghayatan karena Kristus telah menang. Saya menggambarkan ini dalam satu ilustrasi sederhana bagi kita, di mana seperti saat sebuah bangsa menyambut kepala negaranya dalam parade resmi, rakyat berdiri di sepanjang jalan, menyanyikan lagu kebangsaan dan mengangkat bendera. Demikian pula sesungguhnya penyembahan adalah parade rohani yang menyatakan bahwa Allah adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah penyembahan kita, baik secara pribadi maupun komunal, mencerminkan pengakuan akan kekuasaan Allah? Apakah kita hadir dalam ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, atau hanya sekedar ikutan dalam acara mingguan? Mari kita jawab itu masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kekuatan Allah yang menundukkan musuh, ayat 29 sampai ayat 32. Ayat 29 dikatakan begini, "Pamerkanlah kekuatanmu ya Allah, kekuatan yang telah kau perlihatkan bagi kami." Ini mencerminkan pemahaman Israel bahwa setiap kemenangan yang mereka raih itu bukan hasil dari kekuatan atau kemampuan mereka sendiri, melainkan karena Allah yang berperang untuk mereka. Dalam konteks ini Israel mengakui bahwa kuasa Allah adalah sumber utama keberhasilan mereka dalam menghadapi musuh-musuhnya. Hal ini sejalan dengan banyak ajaran Alkitab yang menekankan bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan dan bukan dari manusia. Palmarum mengarah pada kemenangan salib. Yesus tampak lemah di kayu salib, tetapi justru di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Dalam konteks ini salib menjadi simbol kemenangan atas dosa, maut, dan iblis. Kekuatan Allah tidak selalu terlihat dalam bentuk fisik atau dominasi, tetapi seringkali muncul lewat pengorbanan dan kelemahan yang nampak. Ini mencerminkan paradoks kekuatan ilah yang seringkali beroperasi dengan cara yang bertentangan dengan pemahaman manusia tentang kekuatan. Dan kita lihat dari 30 sampai dengan 32 menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa, bahkan musuh-musuh terbesar akan tunduk kepada Allah. Penggambaran lembu dengan anak lembu menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu kuat atau terlalu besar untuk tidak tunduk kepada kekuasaan Allah. Ini mengisyaratkan visi eskatologis di mana semua bangsa akan mengakui dan menyembah Kristus seperti yang kita baca dalam Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Maka dalam konteks ini kutipan tersebut menunjukkan harapan akan penyatuan semua umat manusia di bawah pemerintahan dan otoritas Allah. Kekuatannya dinyatakan dalam konteks sejarah Israel dan puncaknya dalam pengorbanan Yesus di kayu salib.
Dengan memahami bahwa kemenangan sejati datang dari Tuhan, umat percaya diajak untuk hidup dalam pengakuan akan kelemahan mereka dan mengandalkan kuasa ilahi untuk menghadapi tantangan hidup. Inilah sebuah panggilan untuk menyembah dan menghormati Allah sebagai sumber segala kekuatan dan kemenangan. Kekuatan Allah telah menghancurkan musuh dan khususnya dosa yang telah dihancurkannya. Yang ketiga, yang terakhir dari bagian ini, kemuliaan Allah yang kekal, ayat 33 sampai dengan 36. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditutup dengan seruan universal. Semua bangsa diminta menyembah Allah. Ia berkuasa di langit dan di bumi dan memberikan kekuatan kepada umatnya. Kekuasaannya bukan untuk menindas tetapi untuk memberkati. Inilah deklarasi bahwa tidak ada kekuasaan yang setara dengan Allah. Dan respon satu-satunya yang benar adalah menyembahnya. Kemudian Mazmur ini berakhir di ayat 36 dengan pujian yang megah untuk Allah yang menguasai langit dan bumi. Dalam konteks ini pemazmur mengajak seluruh ciptaan untuk memuji Allah, menggambarkan keagungan dan kekuatannya yang tak tertandingi. Dan ayat 36 menegaskan bahwa Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, menunjukkan bahwa kemuliaannya tidak hanya terlihat di bumi, tetapi juga di sorga. Ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan layak menerima pujian dari segala makhluk. Apa yang menjadi aplikasinya bagi kita saat ini? Mari kita datang menyembah Tuhan dengan sukacita. Sama seperti orang banyak di Palmarum dan pemazmur di Mazmur 68. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati lewat nyanyian, doa, dan hidup yang memuliakannya. Yang kedua, percayalah pada kemenangan Allah. Di tengah pergumulan ingatlah bahwa Kristus sudah menang. Salib adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas segala musuh. Bahkan kematian sudah dikalahkannya. Dosa sudah dihancurkannya. Maka setiap kita yang berada dalam pergumulan, kita percaya akan kemenangan Allah. Yang ketiga, nantikanlah kedatangannya kembali. Palmarum sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Maka hiduplah dalam penantian yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai penutup kita mengingat dan kita membaca bagaimana ketika Yesus masuk ke Yerusalem di atas seekor keledai. Tampaknya itu adalah satu ironi. Sang raja tanpa pasukan, tanpa pedang, hanya disambut oleh nyanyian rakyat jelata. Tetapi lewat Mazmur ini menolong kita melihat bahwa Yesus sesungguhnya sedang menggenapi parade kemenangan surgawi. Dialah Allah yang datang untuk menegakkan kerajaannya, bukan dengan kekuatan dunia, tapi dengan penuh kasih dan pengorbanan. Dan Mazmur 68 mengakhiri dengan seruan, terpujilah Allah. Maka pada Minggu Palmarum ini kita diingatkan bahwa Yesus, Sang Raja yang rendah hati, adalah Sang Pemenang yang penuh kemuliaan. Hari ini Allah memanggil kita bukan hanya untuk berkata Hosana, tetapi untuk sungguh-sungguh mengakui kekuasaannya atas hidup kita. Mari kita katakan, terpujilah Allah. Mari kita sambut Dia dalam hidup kita, menyembah Dia dengan sukacita, dan hidup dalam kemenangannya hingga Ia datang kembali kedua kali. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kemenangan-Mu membuat kami menang melawan kuasa dosa itu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terkhusus lewat Yesus Kristus yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di Minggu Palma ini kami bersuka cita atas kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.